tidak? Boleh Pak. Hah? Boleh. Boleh sih. Ayo. Mandi wajib, wudu, pakai air panas boleh nggak Pak? Hah? Boleh Pak. Nggak boleh. Boleh. Karena apa? Yang nggak melonyoh kabeh banyu panas gitu. Katakan air ke seluruh tubuh. Ini artinya apa? Setiap seluruh anggota luar badan kita ini harus terbasuh dengan air. Contoh untuk yang khususnya perempuan, rambutnya panjang, ya ini harus dibasuh semua. Ya, harus diurai, basuh semua. Terus yang kedua, ketika memakai cincin. Ya, cincin yang agak seret misalnya. Nih, ketika mandi wajib maka tidak wajib dilepas, tapi harus kita mandi digerak-gerakkan. Ya, agar apa? Air masuk ke dalam sela-sela cincin tadi. Ketika kita mandi wajib, airnya tidak masuk ke dalam cincin, maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, otomatis apa? Nanti ketika kita habis mandi wajib nih, ini yang cincin ini gak kebasuh air, terus kalian sholatnya nggak sah. Karena apa? Mandi wajibnya nggak sah. Padahal mandi wajib itu menghilangkan hadas besar. Ketika mandinya tidak sah, maka kita masih hadas besar, kita sholat, maka sholat kita nggak sah. Ya kalau terus malam hubungan lagi, besok mandi wajib lagi, terus mandinya sah. Nah begitu hubungan itu suaminya tugas 1 minggu misalnya kerja nggak pulang-pulang. Nah otomatis kan nggak ada yang ngelonin siapa ya? Kan nggak boleh digantikan. Ya kan? Nah ini 1 minggu ini apa? 1 minggu ini terus kalian yang istrinya di rumah sholat, tiap hari boleh sholat. Ini ternyata apa? Mandi wajibnya nggak sah. Selama 1 minggu, ini sholatnya nggak sah terus kan? Karena apa? Lantaran mandi wajibnya yang nggak sah tadi. Makanya perlu perhatikan. Terus bagi istri yang mbaknya ketika mandi wajib maka tidak cukup dilakukan dengan berdiri. Ketika mandinya berdiri, karena apa? Segala sesuatu yang kelihatan dari luar itu wajib dibasuh. Ya, jadi kalian jongkok, ya, duduk, itu maka apa? Baik yang depan belakang sing mengo ya wajib kena air. Ini bukan jorok, masalah hukum ya. Ketika kalian berdiri terus mandi buat sebegini walaupun basah, ini dikhawatirkan apa? Anggota badan ada yang sing nyelempet gitu. Ya, yang nyelip itu nggak kena air. Maka apa? Mandinya nggak sah itu tadi. Karena apa? Hubungannya dengan sholat. Ya, ketika kita sholat sudah kita rumangsane wis sah, sholat tiap hari, ternyata mandi wajib kita nggak sah, otomatis sholat kita nggak sah. Makanya perlu hati-hati. Ya, terus yang perlu diperhatikan ketika mandi wajib, nah, kalau di rumahnya ada kamar mandinya ada keran aman, ya, pakai keran, pakai shower atau keran. Tapi kalau kamar mandinya, bak mandinya kecil, nah ini kecil apa besar bak mandinya? Tampungan airnya besar ya. Atau yang paling aman pakai keran itu tadi. Itu ketika kita pakai yang kecil, maka ukuran apa? Air yang suci dan mensucikan itu kan 2 kolah ya kan? Mungkin pernah ngaji 2 kolah. Itu artinya apa? 2 kolah itu 60 cm persegi ya, 60. Tapi begitu kalau ukuran 60 begitu diambil 1 gayung, artinya sudah tidak ada 2 kolah. Ketika kita mandi terus airnya nyiprat ke bak tadi, maka menjadi air yang bukan najis tapi mustakmal. Mustakmal ini suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Artinya begitu kita basah semua, pakai air yang sedikit tadi, mandi kita juga tetap nggak sah lagi. Nah, maka paling aman apa? Pakai keran atau bak mandinya yang besar. Nah, itu aman. Terus selanjutnya itu ya, jadi diperhatikan jangan sampai nyiprat. Airnya balik lagi ke bak mandi yang airnya sedikit. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana Pak ketika mandi wajib pakai air panas, boleh apa tidak? Hah? Mandi wajib pakai air panas. Hah? Boleh apa enggak? Mbaknya? Nah, boleh apa tidak? Boleh Pak. Hah? Boleh. Boleh sih. Ayo. Mandi wajib, wudu,
pakai air panas boleh nggak Pak? Hah? Boleh Pak. Nggak boleh. Boleh. Karena apa? Ya nggak melonyoh kabeh banyu panas Panas ya. Nah kalau air hangat Bu, di kan memang air panas kan ya? Ya mandi wajib butuh pakai air panas nggak Bu? Haram, kenapa? Ya melonyoh kabeh. Ya kalau air hangat Bu, boleh ya. Yang makruh digunakan itu air yang baik wudhu atau apa air musammas, air yang panasnya terkena sinar matahari. Dalam kitab itu Fathul Qadir itu air yang panasnya itu terkena sinar matahari, misalnya bak mandinya di luar kan, kalau sumur dulu itu dapatnya atau kepanasan, hangat airnya itu makruh digunakan untuk bersuci karena bisa menimbulkan penyakit. Itu keterangannya. Tapi kalau panasnya dipanaskan pakai api, itu boleh ya. Tapi tetap yang digunakan air hangat tambah air dingin. Kalau air panasnya tidak boleh ya. Langsung ibu tuh. Nah itu. Nah, cuman harus lebih hati-hati lagi. Karena apa? Yang jelas apa? Ketika kita menggunakan air hangat untuk mandi wajib, jadi nggak ada alasan subuh-subuh terus malas mandi sampai hilang sholat subuhnya gara-gara belum mandi wajib. Nah, yang lebih diperhatikan apa? Ketika kita airnya apa? Pakai air hangat, yang jelas kan nggak mungkin 2 pola. Kita godok ya 1 seret, kan? Nah itu maka harus kalau bisa diletakkan tempat yang tinggi, pakai pancuran. Mungkin ada timba atau apa. Nah nanti kita mandinya meratakan airnya pakai air hangat tadi kan, jangan sampai airnya nyiprat lagi balik lagi ke timba tadi. Jadi air mustakmal itu tadi. Nah itu hubungannya, karena itu mandi wajib perlu sangat diperhatikan itu tadi karena berhubungan dengan ibadah sholat tadi. Ketika kita mandi wajibnya nggak sah, otomatis sholat kita juga nggak sah. Sholat kita nggak sah ya, dan ya kita meninggalkan sholat sama saja karena tidak sah sholat kita. Nah, terus satu lagi ketika kita hubungan suami istri, terus si pengen nih mantananya kan si seneng-senengnya bangun lagi jam 1, jam 2, pengen nambah lagi tanduk ibu ya. Nah ini cek seneng-senengnya itu gimana? Apa perlu mandi dulu ya? Kan hubungan suami itu kan junub nih ya, misalnya jam 8 habis sisa langsung tancap gas nih. Nah selesai jam 9 tidur, bangun lagi jam 10 atau jam 11 pengen meneh, ini perlu ya, pernah misalnya ya misalnya sama Bu Yudi saya sampai nanti belum tentu ini kan ini cek senang-senang nih ya, dari motor anyar kan tumpahin di rono HP baru ya dibuat mainan, terus istri baru ya mungkin kayak gitu juga gitu kan. Nah cek senang-senang nih, nah itu begitu jam 11 malam bangun itu gimana, mandi dulu apa gimana? Kan juluk nih. Hah? Harus mandi dulu apa enggak? Hah? Ya, harus mandi dulu apa enggak? Lek pengen nimbo. Nggak tahu kan Oh, belum pernah enggak tahu ya benar ya. satu sekolah dan enggak Pak. Ya, nah ini ya. Jadi ketika lek pengen nimbo, ya. Ini lek harus wajib mandi lek sewengi ping 5 masuk angin. Ya jam 11 nambah mandi dulu. Terus ini nanti jam 2 pengen lagi mandi dulu lagi, ya masuk angin madem kayak ini. Itu memang dalam syariat tidak diwajibkan mandi, ya. Cuman disunahkan untuk berwudu. Namanya sunnah itu dianjurkan. Kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa, kok dilipin langsung ya silakan. Tapi kalau bisa itu disunahkan untuk berwudu. Nah, kalau pengen ya ke kamar mandi dulu, ya wudu. Nah, terus lanjut lagi tandang kali meneh. Tuh, saya nanti kok pengen lagi ya wudu lagi. Nanti terakhir subuh, ya. Nah subuh harus mandikan apa? Ada hubungannya dengan ibadah sholat. Kan harus berhenti untuk sholat dulu. Pas subuh kok pengennya ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Nanti, nah setelah subuh kok ditunda mandinya, nantilah nunggu duhur lah mandinya sekalian. Ya, boleh, nggak ada anjuran untuk. Tapi kalau bisa segera mandi. Karena apa? Orang yang dalam keadaan junub itu hukumnya makruh ketika makan dan minum dalam keadaan junub. Belum mandi kok kita makan minum itu makruh.
Tapi par ngono kuwi kok ngelak ya, enggak usah dimpen namanya makruh kalau bisa. Daripada aku mes kehilangan tenaga, pingsan malah bahaya. Ya kan? Kalau bisa itu sebelum mandi ya enggak makan minum. Kok saking hausnya ya kan mengeluarkan energi yang besar sedemikian itu maka terus ngelak ya minum seala kadarnya makruh saja. Nah itu ya. Jadi ketika kita pengen nambah tadi ya sunahnya berwudu, sunah nggak wajib, tapi kalau bisa ya dikerjakan. Terus baru kita mandinya tadi itu ya, mandi wajibnya ini perlu saya sampaikan apa tuh hubungannya dengan ibadah sholat kita. Kalau nggak ada hubungan dengan ibadah ya nggak masalah mandinya. Mau mandi kapan aja kan kita subuh harus sholat, zuhur harus sholat. Ya. Nah itu hubungannya itu dengan ibadah yang lain yaitu yang wajib yaitu sholat. Itu tentang mandi wajibnya. Benar yang tanya? Ini yang paling pokok yaitu karena hubungannya dengan ibadah sholat tadi ya. Mandi wajib. Untuk yang lain-lain yang saya sampaikan tadi itu tadi kejujuran, kebersamaan, saling memahami kekurangan masing-masing dan itu dengan ibadah insya Allah ya semuanya akan ada solusinya. Gak mungkin setiap rumah tangga gak ada masalah, itu gak mungkin. Rasulullah saja yang mesti ada masalah, tapi kan bagaimana cara kita menyikapinya, mencari jalan keluarnya, itu saja. Mungkin ada yang tanya?